Sobat film, jumpa lagi bersama saya pada kali ini. Tentunya semoga kalian sehat semua dan sehat selalu. Dan untuk mendengarkan film ini adalah ringkasan dari sebuah film. Ya, biasa diawali dengan adegan-adegan film intronya, dan ya videonya sengaja saya buat dulu untuk video saya dulu sendiri. Nanti kita masuk ke dalam videonya. Jika kalian sudah siap ingin mendengarkan, yuk kita langsung ke TKP. Halo Sobat Film, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan merilis sebuah film meringkas yang berjudul Dread. Film ini ditonton saya di TV ya pada hari ini, baru saya ceritakan kepada kalian. Film ini mengisahkan sebuah kota bernama Mega City One, di mana penduduknya banyak mengkonsumsi sejenis cairan yang seperti memabukkan. Dan peredaran cairan tersebut diatur oleh seorang perempuan bernama Magdalena atau dipanggil dengan Mama. Dengan peredaran itu, ia berencana menguasai Mega City One. Dan dikisahkan di zaman kota itu ada yang dapat membasmi dan menegakkan keadilan serta kejahatan, yaitu yang bernama Dread. Ya, dia adalah seorang hakim yang mengatur agar peredaran cairan itu bisa diredam. Karena tindakan Mama yang sangat kejam, akhirnya menarik perhatian para hakim ini untuk mencoba memeriksa keadaannya, di mana di dalam gedung terdapat tempat bersarangnya Mama dan para anggotanya yang berada di sana. Dan ini adalah hakim pemula bernama Anderson. Lalu Departemen Penegak Keadilan itu adalah hakim menugaskan Dread dan hakim pemula, yaitu yang bernama Anderson, untuk memeriksa apakah terjadi tindak kriminal kejahatan yang dilakukan di tempat tersebut. Dan dalam waktu singkat, Dread dan Anderson berhasil menangkap pelakunya adalah anak buah Mama. Dari rekaman CCTV, anak buahnya ditangkap. Mama tidak terima dan dia akhirnya mengunci seluruh gedung agar tidak bisa keluar para hakim tersebut. Di sini hakim Dread dan hakim Anderson terkepung ya di dalam gedung. Setelah mengunci gedung, Mama dan menyuruh anak buahnya untuk mengepung para hakim itu, yaitu hakim Dread dan hakim Anderson sebagai pemula. Walaupun sudah diperingatkan untuk tidak mengganggu keadilan, namun para penjahat terus datang dan dengan terpaksa Anderson menembaki lawannya. Kelebihan dari Anderson ini adalah hakim baru atau pemula. Dia bisa meramal dan bisa membaca pikiran manusia. Melihat atas usaha anak buahnya gagal, maka Mama pun menyuruh mempersiapkan persenjataan yang lebih lengkap. Namun Dread tahu akan hal tersebut. Dengan senjata alat berat itu, akhirnya Dread dan Anderson diberondong oleh senjata yang luar biasa, bisa membakar seluruh gedung. Satu area gedung tersebut terbakar dan terlumat habis oleh senjata berat Mama, namun bisa selamat Dread dan Anderson. Saat melakukan cenayang, tiba-tiba ada anak kecil yang menembaki Dread dan Anderson, dan
Disitulah Andersen lengah. Akhirnya penjahat kroco dari Mama itu bisa menyandera Andersen. Dan Andersen pun tertangkap dan dibawa ke Mama, sedangkan Dredd masih bisa berusaha sendirian untuk bagaimana cara membebaskan Andersen dari Mama. Karena Dredd terlalu hebat, maka Mama pun memanggil para hakim yang korup yang ingin bekerja sama dengannya untuk dapat bisa mengalahkan dan membunuh Dredd. Dan di film ini menambahkan bahwa memang tidak semuanya hakim itu baik. Hakim itu ada juga yang korup, dan hakim korup itu selalu bekerja sama dengan penjahat. Di sisi yang lain, saat Andersen ingin dieksekusi mati, dia bisa berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, Dredd kewalahan menghadapi 3 hakim yang memang memiliki persenjataan yang lengkap dan kuat, dan tertembaklah si Dredd. Namun datanglah Andersen yang tadi sudah selamat meloloskan diri ya. Dia menyelamatkan Dredd dan akhirnya bisa membunuh para hakim yang korup tersebut. Dan untunglah peluru yang menembus Dredd ini tidak melukainya dengan parah, sehingga Dredd bisa pulih kembali. Melihat kegagalan itu, Mama akhirnya mempersiapkan diri membuat ledakan diri sendiri agar dengan satu ledakan itu dia bisa membumi hanguskan gedung tersebut bersama dengan Dredd juga. Namun untunglah Dredd berhasil menggagalkan itu, dan akhirnya Mama didorong hingga jatuh ke dalam gedung. Dan akhirnya keadilan bisa ditegakkan, dan si Andersen diangkat menjadi hakim yang lulus ujian. Demikian filmnya. So how did she do? Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya klik subscribe untuk dukung channel ini.